Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel di Nugroho Room. Bagaimana rekan-rekan keadaannya saat ini? Saya harapkan semuanya tetap semangat belajarnya ya. Dan sedikit informasi bahwa di CPNS 2021 ini formasi guru akhirnya ya sah untuk diadakan ya. Jadi tetap formasi guru dimasukkan di CPNS 2021 dan juga PPK tetap jalan sampai dengan 3 kali nanti pelaksanaannya sampai akhir tahun. Jadi untuk kesempatan hari ini saya sesuai dengan request dari beberapa komen ya, dan juga beberapa rekan-rekan yang ada untuk membahas tes wawasan kebangsaan ya secara mendalam, dan juga ini saya fokuskan untuk Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa teks soal cerita terkait implementasi atau penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Baik, langsung saja. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan share agar saya tetap semangat dan lebih produktif lagi untuk membahas soal-soal terkait CPNS ya. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Ledakan bom bunuh diri terjadi di markas Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara pada Rabu 13 November 2019 pagi. Pelaku diduga satu orang yang menggunakan jaket ojek online. Setidaknya 6 orang terluka dan terdiri dari 5 anggota polisi dan 1 warga sipil. Aksi ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan dari sila ke titik-titik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dari cerita tersebut rekan-rekan bisa menebak bahwa jawabannya adalah ya benar, itu adalah sila yang kedua ya, penyimpangan dari sila yang kedua. Jadi aksi ini tuh termasuk penyimpangan dari sila kedua ya. Jadi akan saya jabarkan ya secara detail. Sila kedua itu dijabarkan menjadi 10 butir nilai-nilai Pancasila ya untuk sila 2-nya. Jadi yang pertama itu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian untuk contoh penerapannya, tidak boleh memperlakukan manusia secara sewenang-wenang atau kurang adab bermartabat karena semua manusia mempunyai hak asasi yang sama. Kemudian untuk butir yang kedua, mengakui persamaan derajat. Artinya persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, kedudukan sosial, jenis kelamin, warna kulit, ataupun hal lainnya. Contoh untuk penerapannya, menghargai suatu perbedaan yang ada karena kita harus menyadari jika hidup memang berbeda-beda, mulai dari suku, ras, ataupun agama, maka perbedaan itu wajar untuk muncul. Sedangkan untuk butir yang ketiga itu meningkatkan sikap tidak semena-mena kepada orang lain. Contoh implementasinya, tidak boleh memperlakukan orang lain secara semena-mena khususnya pada hal yang buruk serta merugikan orang lain. Butir yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa, tepo sliro. Untuk contoh penerapannya, ingin mengikuti kerja bakti serta berbaur terhadap masyarakat yang lain. Poin butir yang kelima itu mengembangkan sikap saling mencintai sesama umat manusia. Untuk contoh penerapannya, tidak boleh semena-mena terhadap sesama manusia supaya dapat hidup berdampingan serta rukun. Butir yang keenam, berani dalam membela kebenaran serta keadilan. Untuk contoh penerapannya, sebagai umat manusia, kita wajib menjunjung suatu kebenaran. Jangan yang salah tetapi dibenarkan, kita harus hidup adil kepada sesama umat manusia. Butir yang ketujuh itu senang melakukan suatu kegiatan bersifat kemanusiaan. Contoh penerapan ikut serta memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang kedelapan, menjunjung sangat tinggi nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Contoh penerapannya berusaha saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Butir yang ke-9, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama terhadap bangsa lain. Contoh penerapan manusianya ya, manusia itu merupakan makhluk sosial. Sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri, perlu adanya saling membantu satu sama lain. Dan butir yang terakhir, yang ke-10, seperti halnya bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari semua umat manusia. Jadi intinya pada butir 1 sampai 10 sila kedua itu adalah tentang kemanusiaan, interaksi manusia ya,
seperti itu ya. Jadi diingat-ingat biasanya 10 butir ini dikonversikan dalam bentuk soal narasi cerita seperti itu ya. Untuk contoh berikutnya kita langsung ke soal nomor 2. Pengeboman Surabaya 2018 adalah rangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya dan di Sidoarjo, Jawa Timur pada 13 sampai 14 Mei 2018. 3 tempat di antaranya tempat ibadah di Gereja Santa Maria Tak Bercelah GKI di Ponorogo dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Sawahan. Peristiwa ini mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Aksi terorisme ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan dari sila ke berapa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika rekan-rekan dalam bentuk cerita ini, rekan-rekan wajib menganalisis konteks isinya ya. Tentang apa? Iya, benar, tentang agama ya. Ini kasus penyimpangan tentang sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bunyi sila pertama yang ada dalam Pancasila itu bertujuan supaya setiap individu masyarakat Indonesia bisa bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dan juga beribadah sesuai agama dan bisa saling menumbuhkan rasa toleransi kepada orang lain. Sila pertama ini mengalami pergantian karena negara Indonesia sendiri adalah negara yang tidak hanya menganut satu agama dan kepercayaan saja, namun sayangnya masih ada ya atau bisa terjadi beberapa pelanggaran entah itu disadari atau tanpa disadari seperti itu. Berikutnya di soal nomor 3. Indonesia sebagai negara konstitusi merupakan negara dengan bentuk negara kesatuan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 1945 pada pasal titik-titik. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945, pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, pasal 3 ayat 1, pasal 3 ayat 2. Ingat, untuk pasal itu wajib dihafalkan ya rekan-rekan. Terkait negara konstitusi ya, bentuk negara Indonesia negara kesatuan, bentuknya itu adalah di ayat 1 ya, pasal 1 ayat 1. Baik, saya akan jelaskan. Untuk pasal 1 ayat 1 itu tentang bentuk negara kesatuan yang berbentuk republik ya. Kemudian yang ayat 2-nya, pasal 1 ayat 2 itu tentang kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, jadi pasal 1 ayat 3 itu tentang Indonesia sebagai negara hukum. Kemudian pasal 3 ayat 1 itu tentang MPR ya, berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Sedangkan pasal 3 ayat 2 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Jadi diingat-ingat tentang konsepsi seperti ini ya, dihafalkan. Berikutnya di soal yang keempat, secara luas konstitusi adalah keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal balik antar lembaga negara dan antar negara dengan warga negara. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi merupakan hukum dasar yang memuat aturan pokok atau aturan-aturan dasar negara. Berdasarkan sifatnya, konstitusi bersifat rigid. Makna rigid adalah titik-titik. A terbuka, B menyeluruh, C tertutup, D luas, E kaku. Ya. Rigid adalah ya kaku. Jadi berdasarkan jumlahnya ya, berdasarkan jumlah pasalnya, sifat konstitusi itu dibagi menjadi 2 di dunia ini. Yang pertama rigid atau kaku, artinya pasal-pasal dalam konstitusi itu jumlahnya banyak dan sulit diubah-ubah. Kemudian yang kedua itu fleksibel atau luwes, artinya pasal-pasal dalam konstitusi jumlahnya sedikit sehingga mudah diubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Jadi ada 2 sifat konstitusi berdasarkan jumlah pasalnya. Kemudian kita ke soal berikutnya. Yang kelima, Undang-Undang Dasar Sementara atau UDS mulai dibentuk pada tahun 1950 dan berlaku pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Berdasarkan sistem UDS Mukadimah terdiri dari titik-titik alinea.
Alinea 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berapa alinea? Benar, jawabannya adalah 4 alinea ya. Jadi sistematika UUD 1945 pada zaman dahulu terdiri dari mukadimah 4 alinea. Untuk yang bab pertama itu membahas tentang negara Republik Indonesia ya. Kemudian bab yang kedua itu alat-alat kelengkapan negara. Kemudian yang bab ketiga adalah tugas dari alat-alat kelengkapan negara. Bab yang keempat pemerintah dan daerah-daerah ya, Swarpraja. Kemudian yang bab ke-5 itu tentang konstitusi. Bab yang ke-6 tentang perubahan ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan-ketentuan penutup. Bentuk negara Indonesia itu adalah kesatuan berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1950. Sedangkan sistem pemerintahan adalah kabinet parlementer pada saat itu dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Berdasarkan sistem ini, DPR dapat membubarkan kabinet, sedangkan presiden memiliki kedudukan kuat dan dapat membubarkan DPR ya. Itu pada tahun 1950 tentang UUDS. Langsung kita ke soal yang ke-6. Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Soekarno pada 5 Juli 1959. Hasil isi dekret Presiden itu adalah UUD 1945, hasil dekret Presiden disebut juga UUD 1945 periode kedua, berlaku pada 5 Juli ya 1959 sampai 2000 seperti itu ya. Untuk penjelasannya seperti ini. Jadi dari hasil dekret Presiden itu ada 3 pokok. Yang pertama, UUD 1945 itu hasil dekret Presiden disebut juga UUD 1945 periode kedua, berlaku pada 5 Juli 1959 sampai tahun 2000. Yang kedua, gagalnya Badan Konstitusi dalam menetapkan rancangan Undang-Undang Dasar berdampak pada keadaan politik saat itu yang tidak stabil, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden. Salah satu isi dekret tersebut adalah memberlakukan kembali UUD 1945. Jadi murni kembali ke UUD 1945, bukan UUDS lagi. Kemudian yang ketiga, ketentuan mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan sama seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Jadi kembali ke UUD 1945 lagi. Paham ya? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dinamika dalam sistemika perubahan dasar negara UUD 1945 mengalami amandemen. Adapun struktur hasil amandemen UUD 1945 sampai sekarang terdiri dari ini pembukaan 4 alinea, batang tubuh terdiri dari 37 pasal dan 16 bab ya. Pembukaan ada 4 alinea, batang tubuh terdiri dari 39 pasal dan 18 bab. C. Pembukaan ada 4 alinea, batang tubuh terdiri dari 40 pasal dan 20 bab. Yang D. Pembukaan ada 3 alinea, batang tubuh terdiri dari 37 pasal dan 18 bab. Dan yang E. Pembukaan ada 3 alinea, batang tubuh terdiri dari 37 pasal dan 16 bab. Kita ambil kata kuncinya saja ya. Yang jelas pada Undang-Undang Dasar 1945 itu amandemennya ada pembukaan, ada 4 alinea, batang tubuh terdiri dari 37 pasal dan 16 bab. Seperti itu ya. Nah, sedangkan kedudukan ya, ini beberapa perubahan ya yang mendasar dari sistem kenegaraan Indonesia ya. Selain hasil amandemen itu ada kedudukan yang sejajar dan proporsional antara presiden dan DPR. Jadi masa jabatan presiden itu diatur dengan tegas, maksimal dapat dipilih untuk 2 kali masa jabatan, dilaksanakannya otonomi daerah dan penyelenggaraan pemilu oleh lembaga non pemerintah yang netral dan mandiri, yaitu oleh KPU ya. Seperti itu ya. Makanya KPU itu harus netral dan mandiri ya, non pemerintah ya. Seperti itu ya. Jadi setelah amandemen sampai sekarang ya. Jadi hasilnya yang sudah kita lihat dan saksikan untuk dinamika politik di Indonesia ya, pemerintahannya. Kita ke soal nomor 8. Di dalam implementasi konstitusi ada berbagai bentuk penyimpangan terhadap konstitusi.
pernah terjadi di Indonesia. Berikut ini yang bukan termasuk penyimpangan UUD 1945 hasil amandemen adalah: A. Kekuasaan presiden tidak terbatas. B. Di samping presiden hanya ada wakil presiden dan KNIP sebagai pembantu presiden. C. Kekuasaan presiden terbatas pada bagian eksekutif. D. Pergantian sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. E. Para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Ingat, ini yang bukan termasuk penyimpangan ya. Artinya yang penyimpangan yang benar ya. Jadi yang jawaban yang tepat adalah yang C ya, kekuasaan presiden terbatas pada bagian eksekutif. Ya, itu bukan bentuk penyimpangan ya. Penyimpangannya yaitu yang kekuasaan presiden tidak terbatas dan lain sebagainya. Untuk pembahasannya, ini bentuk penyimpangan terhadap Konstitusi UUD 1945. Yang pertama, kekuasaan presiden ya pada waktu itu tidak terbatas. Masa awal proklamasi itu dianggap sebagai masa peralihan, sehingga pada masa ini kekuasaan presiden sangat luas. Kemudian selain menjalankan kekuasaan eksekutif, presiden juga menjalankan kekuasaan MPR dan DPR. Di samping presiden hanya ada wakil presiden dan KNIP sebagai pembantu presiden. Jadi pada zaman dulu setelah 1950-an ya, untuk pelanggarannya itu ya seperti itu. Jadi presiden menjalankan kekuasaan MPR dan DPR, rangkap semuanya ya sebagai eksekutif. Kemudian yang ketiga, pergantian sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer ya. Menjadikan para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Jadi seperti itu. Lanjut kita ke soal yang berikutnya. Pada masa Orde Baru ada beberapa bentuk penyimpangan terhadap konstitusi yang terjadi di Indonesia. Penyimpangan tersebut terjadi pada UUD 1945 periode 1959 sampai 1965 atau Orde Lama ya. Bentuk nyata penyimpangan tersebut adalah titik-titik. A. Pengangkatan presiden seumur hidup melalui TAP MPR nomor 3 MPRS 1963. Ini Orde Lama ya. B. Presiden tidak bisa membubarkan DPR walaupun dalam keadaan darurat. C. Berjalannya hak bujet DPR. E. D. Ekonomi kerakyatan berubah menjadi ekonomi kapitalis. Monopoli oleh negara berubah menjadi monopoli oleh keluarga. E. Kebebasan berbicara terutama yang berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah dibungkam. Ya, rekan-rekan bisa nilai sendiri dan jawabannya adalah yang A ya, itu untuk Orde Lama ya. Kalau Orde Baru, nah itu bisa E ya, D, kemudian C dan B ya, seperti itu. Untuk kejelasannya seperti ini ya. Ini untuk penyimpangan di masa Orde Lama ya, 1959 sampai 1965. Yang pertama itu presiden membubarkan DPR ya, karena tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan pemerintah. Kemudian yang kedua, penetapan pidato presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita atau Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipol menjadi GBHN yang bersifat tetap oleh MPRS. Jadi GBHN-nya itu tidak murni dari UUD 1945 tapi dari Manipol ya. Kemudian pengangkatan presiden seumur hidup, jelas itu juga tidak sesuai undang-undang ya. Tidak sesuai UUD 1945, dan pengangkatan presiden seumur hidup itu melalui TAP MPR nomor 3 MPRS 1963 ya, seperti itu. Ya, kemudian rangkap jabatan. Pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi negara diangkat sebagai menteri negara, itu juga pelanggarannya. Kemudian kekuasaan presiden tidak terbatas, kekuasaan presiden melebihi wewenang yang ditetapkan dalam UUD 1945. Dan yang terakhir, tidak berjalannya hak bujet DPR karena pemerintah tidak mengajukan rancangan UUD Undang-Undang APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR ya. Seperti itu ya. Kita lanjutkan soal yang ke-10. Setidaknya sudah dilakukan 4 kali amandemen UUD 1945 yang terdiri dari 4 tahap. Berikut ini yang termasuk hasil tahap keempat adalah, nah ini soal yang kemarin keluar di SKD 2 kali kalau nggak salah ya. A. Diputuskan dalam sidang MPR pada 9 November 2001, terdiri dari 3 bab dan 22 pasal yang diamandemen. B.
diputuskan dalam sidang MPR pada 18 Agustus tahun 2000, terdiri dari 5 bab dan 25 pasal yang diamandemen. C. Diputuskan dalam sidang MPR pada 19 Oktober 1999, 9 pasal yang diamandemen. D. Diputuskan dalam sidang MPR pada 10 Agustus 2002 ya, 2 bab dan 13 pasal yang diamandemen. Dan yang E, itu diputuskan dalam sidang MPR pada 16 Agustus 2004, terdiri dari 2 bab dan 13 pasal yang diamandemen. Ya, rekan-rekan harus hafalkan semuanya, karena kalau saya sampaikan dari tahap 1 sampai 4 itu panjang. Jadi saya fokuskan ke tahap 4 yang kebetulan soal kemarin keluar ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah D ya, diputuskan dalam sidang MPR pada 10 Agustus 2002, terdiri dari 2 bab dan 13 pasal yang diamandemen pada tahap keempat ya, yang terakhir. Tidak ada untuk tahap kelima, tidak tahu ke depannya nanti ya. Nah, untuk tahap keempat ini, yang pertama yang sudah saya sampaikan tadi ya, pada 10 Agustus 2002, tahunnya diingat-ingat, tanggal, tahun, bulan, dengan berkenaan dengan 9 persoalan yang dibahas, yaitu persoalan komposisi anggota MPR, kemudian ada pemilu presiden dan wakil presiden masuk pada pembahasan tahap keempat, kemudian presiden dan wakil presiden tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatan secara bersamaan, kemudian Dewan Pertimbangan yang bertugas memberi nasihat presiden, kemudian mata uang, kemudian bank sentral dan badan-badan lain dalam kekuasaan kehakiman, kemudian pendidikan kebudayaan juga dibahas. Dan poin yang kedua, yang diamandemen itu 2 bab dan 13 pasal yang diamandemen. Jadi babnya itu bab 13 dan 14. Sedangkan pasalnya itu dari pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, BO, 24, 31 sampai 34 dan 37. Nah, biasanya itu sempat disinggung terkait ini ya. Jadi rekan-rekan belajar yang rajin terkait undang-undang dari tahap 1 sampai tahap 4 ya, seperti itu, terutama peralihan pasal-pasalnya ya. Itu karena kalau kita sudah ngeblank ya, otomatis untuk menjawab agak sulit ya. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ya, soal yang nomor 11 itu penambahan atau perubahan pada sebuah konstitusi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah aslinya, merupakan penjelasan dari A. Sistematis, B. Amandemen, C. Justifikasi, D. Kontroversi, A. E. Akuntabel. Ini penjelasan dari ya B ya, amandemen. Jadi amandemen rekan-rekan harus tahu. Amandemen itu adalah penambahan atau perubahan pada sebuah konstitusi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah aslinya. Amandemen itu dianut oleh negara-negara aliran Anglo-Saxon ya, Anglo-Saxon. Yakni apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli yang tetap berlaku. Dengan kata lain, hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal ya, tetap ori ya, seperti itu ya. Ikut walaupun di amandemen tetap menyertai konstitusi awalnya. Contohnya ya untuk penganut negara-negara Anglo-Saxon seperti Amerika, Indonesia seperti itu ya. Kita ke nomor 12. Terdapat hal yang mendasar dari adanya amandemen yang perlu disepakati. Hal ini menjadi kesepakatan dasar dalam amandemen UUD 1945. Kesepakatan dasar yang dimaksud adalah ya, ini pertanyaannya ketika kenapa kok di amandemen harus ada kesepakatannya ya. Ketika di amandemen harus ada kesepakatannya. A. Boleh mengganti bentuk nyata Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Dapat mengubah tatanan pembukaan UUD 1945. C. Penjelasan UUD 1945 bersifat kolektif. D. Perubahan dilakukan secara ademptum. E. Tetap mempertahankan sistem parlementer. Ya, untuk salah satu kesepakatan dasar itu jawabannya adalah yang D ya. Perubahan dilakukan secara ademptum. Nah, adendum apa? Saya jelaskan untuk pembahasannya.
Kesepakatan dasar dalam mengamandemen UUD 1945 itu adalah yang pertama, tidak mengubah pembukaan UUD 1945. Jadi pembukaan itu tidak boleh dirubah-rubah ya, tetap ya, tidak boleh diamandemenkan. Kemudian tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi bentuk nyata negara kesatuan Republik Indonesia tetap ya dipertahankan. Kemudian tetap mempertahankan sistem presidensial ya. Jadi kepala negara sebagai presiden itu tetap ya. Kemudian penjelasan UUD 1945 yang bersifat normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal, jadi dalam bentuk pasal-pasal. Kemudian yang terakhir, perubahan dilakukan secara addendum. Jadi addendum itu adalah tambahan atau lampiran-lampiran pasal-pasal yang menyertai yang diamandemenkan ya, seperti itu dijabarkan dalam tambahan pasal-pasal ya. Seperti kalau sudah diamandemen biasanya ada berupa junto sekian ya, seperti itu. Kita ke soal nomor 13. Nih, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. MPR merupakan lembaga tertinggi negara. 2. DPR, DPD, dan MPR merupakan lembaga legislatif. 3. Presiden sebagai lembaga eksekutif. 4. DPA dihapus. Berikut ini yang merupakan kedudukan lembaga-lembaga negara sebelum ya diadakannya amandemen 1945 ditunjukkan oleh nomor titik-titik 1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D1 dan 4, E1 dan 3. Ya. Ini sebelum diamandemen. Ya, jawabannya adalah yang E ya, 1 dan 3. Jadi lembaga negara sebelum amandemen ini saya jelaskan ya. Lembaga negara sebelum amandemen yang pertama ya di MPR ya, sebelum amandemen Majelis Permusyawaratan Rakyat itu lembaga tertinggi negara yang diberikan kekuasaan tak terbatas ya sebelum amandemen. Pada saat itu MPR memiliki wewenang diantaranya membuat putusan yang tidak dapat ditentang oleh lembaga negara lain, kemudian termasuk menetapkan garis-garis besar haluan negara ya GBHN yang pelaksananya dimandatkan pada presiden. Kemudian haknya mengangkat presiden dan wakil presiden. Ketiga, meminta dan menilai pertanggungjawaban presiden mengenai pelaksanaan GBHN. Yang keempat, menghentikan presiden bila yang bersangkutan melanggar GBHN. 5. Mengubah Undang-Undang Dasar. 6. Menetapkan pimpinan majelis yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. 7. Memberikan putusan terhadap anggota yang melanggar sumpah anggota MPR. 8. Menetapkan peraturan tata tertib majelis. Sedangkan di DPR sebelum amandemen yaitu lembaga perwakilan rakyat yang tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Kemudian anggota DPR itu terdiri dari anggota partai beserta pemilu yang dipilih oleh rakyat. DPR tidak bertanggung jawab terhadap presiden. Kemudian presiden ya adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Presiden menjabat sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan ya. Sebelum amandemen dilakukan, presiden itu diangkat oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. Selain itu, sebelum amandemen juga tidak dijelaskan adanya aturan mengenai batas periode jabatan seorang presiden dan mekanisme yang jelas mengenai pemberhentian presiden dalam masa jabatan. Ya, selain itu, pada masa sebelum amandemen, presiden memiliki hak prerogatif yang sangat besar. Sedangkan wewenangnya itu yang pertama, memegang posisi dominan sebagai mandatori MPR. Kemudian memegang kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan yudikatif. Kemudian mengangkat dan memberhentikan anggota BPK. Yang keempat, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam situasi yang memaksa. Dan yang kelima, menetapkan peraturan pemerintah. Dan yang keenam, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri ya. Itu sebelum amandemen. Ya, untuk jelasnya ya rekan-rekan screenshot ya, pelajari itu dan cari referensi-referensi lain ya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan 3 soal tes wawasan kebangsaan. Ingat, untuk tes wawasan kebangsaan terlihat mudah, namun ketika kita tidak memahami dan tidak mengingat
apa yang sudah kita pelajari dalam pengerjaan ya cukup mempengaruhi grade kita sendiri ya. Karena ketika nilai TWK rendah, nah itu juga akan mempengaruhi nilai yang lain, karena yang dipadukan yang pertama adalah TWK-nya dulu ya. Seperti itu ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah saya sampaikan, yang kita bahas bersama. Jangan lupa untuk share ya, like, komen, dan subscribe ya. Saya akhiri, semoga kita bisa berjumpa lagi menuju CPNS 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.